Tapi ada sekutu. Walaupun saudara nggak pernah melihat, tapi saya percaya saudara ngerti yang saya mau tanya. Dengarkan pertanyaan. Menurut saudara, debit air yang keluar dari mata air mana lebih banyak dengan debit yang keluar dari muaranya? Mana lebih banyak? Coba. Muaranya. Ini yang saya heran. Maka itu dalam hukum memberkati, jangan hitung pemasukan. Karena prinsip sungai yang masuk, artinya yang keluar dari mata air kan masuknya di situ, itu lebih kecil daripada keluarnya. Bagaimana mungkin air yang keluar dari mata airnya lebih kecil, kok sampai muaranya bisa lebih besar? Pernah pelajari itu enggak? Karena itu sungai itu jadi banjir. Saya mau ceritakan ini dulu kepada saudara. Menurut saudara, mungkin tidak Papa membuat sungai tapi lupa buat muara? Jawab, mungkin tidak. Ayo cepat jawab. Mungkin tidak. Kenapa tidak mungkin? Nah, jawab, kenapa nggak mungkin? Jawabannya gampang. Nggak mungkin Papa buat mulut lupa buat pantat. Itu maksudnya. Cara tentu baik-baik. Ini cara kita mengerti firman. Betul. Mengapa hukum alam berbunyi ada input harus ada output? Mengapa semua mesin harus pakai knalpot? Jawab, kenapa itu? Nah, yuk jawab, kenapa? Lu kenapa semua mesin dengan knalpot? Cepetan sini, mau istirahat ini. Ntar kita mau balik jam 10. Ayo, kenapa semua mesin ada knalpotnya? Kenapa? Masa mesti jawab? Meledak kalau tidak, angel gitu aja kok susah. Meledak dia. Jadi kalau saudara diberkati tapi nggak pernah mikir outputnya, banjir akan membanjiri hidup saudara. Saudara, hukum alam berbunyi demikian. Kalau arus sungai itu balik, itu malapetaka tidak? Siapa jawab? Kalau arus sungai itu balik, itu malapetaka tidak? Kenapa? Arus balik itu berbahaya. Kenapa bisa balik? Karena muaranya mampet, jadi harus balik. Dan itu banjir, itu terjadi dengan air. Lalu pertanyaannya, jawabannya, bagaimana mungkin air yang keluar dari mata air kecil, kenapa bisa lebih besar keluar pengeluarannya? Itu yang kami pakai. Saya bisa nyekolahkan orang begitu banyak karena saya sudah belajar tentang sungai ini dari tahun 70-an. Maka itu saya beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain dalam hidup. Kalau banyak hamba Tuhan yang kaya dimiliki sendiri, tapi saya tidak. Saya belajar untuk memberi. Ada output. Cepat saja. Hanya ada dua penyebab besar, yang kecil-kecil ada banyak. Mengapa sungai itu bisa seperti itu modelnya? Maka itu kalau memberi, jangan pikir pemasukannya berapa, pengeluaran berapa. Itu hitungan ekonomi. Ekonomi surga enggak begitu. Karena ketika air itu mengalir dari mata airnya, Papa menambahi dengan hujan. Amin. Betul, hujan itu yang menambah debit sungai itu bertambah. Yang kedua, dalam kebenaran hukum alam, semua sungai sebesar apapun akan dibantu oleh ribuan sungai-sungai kecil yang ikut numpang bermuara di sungai besar itu, ya atau tidak? Nah, apa itu hujan dan apa itu sungai-sungai kecil? Dalam apapun usaha saudara, entah saudara karyawan, entah saudara pengusaha, tetap akan sering dapat bonus. Nah, semua bonus itu bukan milik kita. Jangan lupa coba emplok DWKB, awas ini. Ternyata semua bonus itu adalah milik muara. Buang keluar, buang keluar. Amin kan cepat. Bonus bukan milik kita. Ada yang perlu. Ini kesalahan. Ayo, saya langsung saja. Ya. Ayat yang ke-21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, yaitu firman, dan taruhlah firmannya di mana? Dalam hatimu. Nah, mulai ayat 23, 24 ini hebat. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Curang dalam hal apa? Masih ingat tadi? Curang dalam hal pelit. Orang miskin dia tindas, orang janda dia rampas, lengan anak yatim piatu dipatahkan. Curang betul ternyata keluarga Ayub. Buang kecurangan dari kemah. Ajari orang-orang kaya, anak-anak saudara harus jadi orang yang murah hati.
Jadi kalau anak-anak saudara orang kaya, anak dapat beasiswa, jangan bilang cuma terima kasih Tuhan. Keluarkan uang yang sama dari beasiswa itu. Kalau dia pelajar, berapa uang sebulan di sekolah SPP-nya? Kalau dia mahasiswa, berapa per semester SPP-nya? Keluarkan jumlah yang sama dari beasiswa anak saudara. Kasih kepada tetangga-tetanggamu yang miskin. No, enggak amin lagi yang kaya. Orang-orang enggak dengar. Itu baru benar. Ketidakadilan di dunia, tapi Tuhan menghukum. Beasiswa pasti dan selalu diberikan pada anak berprestasi. Betul nggak? Lah ngapain biaya anak goblok? Tapi saya tahu hampir 100% anak bisa prestasi karena fasilitas orang tuanya yang kaya itu tadi. Bisa punya komputer, bisa les, dia pasti pintar. Maka itu anak-anak orang kaya yang sudah dapat beasiswa, tolong bapak mama ambil uang itu dari hasil saudara dan bagikan pada orang lain. Amin kan, seperti yang kaya, jangan pura-pura nggak dengar. Harus begitu hidup Kristen itu. Ayat 24. Saya masih tambahkan kata apabila. Ayo suruh apa? 24 cepat. Ayo suruh apa? Membuang apa? Sampah. Begitu. Ayo baca, buang apa cepetan saudara. Biji emasmu kemana? Tahun 72 saya sudah dapat ayat ini saudara. Saya bilang, Papa, nggak ada orang kaya yang gila pun buang-buang emasnya ke beleduk, lempar seenak. Saudara, saya itu kagum. Segila-gilanya orang gila, dibohongin apa saja bisa. Tapi heran, bohongin duit dia ngerti. Betul nggak? Pernah ketemu orang gila ngerti duit? Maka itu uang itu kekuatannya dahsyat. Orang gila jadi waras kalau ketemu duit kaya. Tapi yang waras jadi gila kalau pakai duit yang bertobat. Saudara, inilah hukum Allah. Buang emasmu ke dalam debu dan emas Ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka kau sungguh-sungguh akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Jadi saudara, emas itu adalah kekayaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Suruh buang ke dalam debu, itu artinya investasikan. Kata buang dalam debu itu ditanam. Menanam apa-apa dalam tanah, dalam debu, itu investasi. Siapa debu-debu itu? Ini yang Roh Kudus ajarkan saya sejak tahun 72. Bukankah kita dibuat dari debu tanah? Amin kan? Maka itu investasi saya sejak tahun 70-an, bukan kepada fasilitas. Kalau banyak pendeta investasinya kepada barang, saya tidak. Saya investasi ke orang. Karena ayat ini, saya buang emas saya dalam debu, maka itu sudah ratusan yang S1, 32 yang S2, sudah 2 yang S3, sekian dokter, 2 spesialis. Karena ayat ini. Maka itu saudara pikir, selama saudara hidup sampai umur berapa sekarang, jangan bilang cuma anak saudara yang sudah berhasil. Buatlah berhasil untuk tetangga-tetanggamu yang miskin, walaupun bukan Kristen. Amin kan? Karena mereka ingin lihat Yesus dalam hidup. Terlalu banyak orang Kristen hanya kelihatan rohani kalau di gereja, tapi di luar nggak kelihatan Yesus. Karena kita salah. Kiranya hari ini firman ini memotivasi kita jadi Kristen yang benar. Amin. Jadi Kristen yang benar. Ingat orang-orang di sekitar. Roh Kudus menolong kita untuk jadi pelaku firman.